kelas 3A dan 3B. Apa kabar hari ini? Salam sehat, Tuhan memberkati. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan Tuhan bagi kami. Pada hari ini di jam kedua ini kami kembali belajar agama Tuhan. Kau berkati semua anak didik kami, juga orang tua dan kami semua guru. Di dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, hari ini kita tetap sehat ya. Kemarin kita merayakan Hari Kartini. Terima kasih atas semua apresiasi dari anak kami, orang tua yang begitu semangat ya. Tuhan memberkati. Untuk hari ini kita buka bab 14. Bab 14 dibuka bukunya halaman 110. Di situ ada bacaan Alkitab. Yang punya Alkitab, nas pembimbing kita, Kejadian 1 sampai 2 dan Mazmur 104. Namun untuk menghemat waktu ambil Mazmur 104 ya. Yang punya Alkitab dibuka Mazmur 104 ayat 24 sampai 25 ya. Baik anak-anakku semua, kita buka Alkitabnya. Yang punya Alkitab dibuka. Mem yang akan bacakan buat kita semua Mazmur 104 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar ya. Jadi Tuhan begitu dahsyat ya, ciptaannya sungguh luar biasa. Termasuk dalam pembelajaran kita hari ini mengenal keajaiban ekosistem ya. Di sini di Mazmur 104 Daud bersyukur atas kasih Tuhan. Betapa hebat dan luar biasanya ciptaannya, keajaibannya, termasuk dalam tema kita mengenal keajaiban ekosistemnya. Baik anak-anakku, kita lihat halaman 111 ya. 111 bagian A. Allah menciptakan ekosistem. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kita dapat lihat itu nanti di Kejadian 1 sampai 2. Boleh nanti dibaca di rumah yang punya Alkitab. Bagaimana Allah, bagaimana Tuhan menciptakan segala isi dunia ini ya. Termasuk ekosistemnya. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan ya. Jadi ada hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan di mana dia berdiam atau tinggal ya. Dengan kata lain, ekosistem berarti suatu kesatuan utuh dari lingkungan dan makhluk hidup yang saling mempengaruhi. Jadi lingkungan dengan makhluk hidup sekitarnya saling mempengaruhi. Disitulah terjadi ekosistem ya. Ekosistem tidak hanya berlaku bagi hewan dan tumbuhan, tetapi bagi semua makhluk hidup ciptaan Tuhan, termasuk di dalamnya kita, yaitu manusia. Oke. Keberadaan ekosistem di bumi merupakan apa? Merupakan ciptaan Tuhan. Jadi sesuai dengan firman Tuhan bahwa Tuhanlah yang menciptakan ekosistemnya.
Jadi kita dapat belajar bahwa Allah memperhatikan segala sesuatu secara rinci, bahkan hal-hal terkecil. Kita tahu dalam firman Tuhan, rambut di kepala kita saja Dia tahu, ya. Dikatakan di sini bahkan hal-hal terkecil. Allah tidak hanya menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan, juga menempatkan tumbuhan dan hewan yang saling membutuhkan dalam satu lingkungan. Itulah yang dinamakan ekosistem, yaitu apa tadi? Satu kesatuan utuh dari lingkungan dan makhluk hidup yang saling mempengaruhi. Baik anak-anak, coba kita buka halaman 112 tentang ekosistem darat tempat berada. Perhatikan gambar 14.2, ekosistem di darat. Kalau tadi yang di halaman 111 contoh ekosistem, ya. Sedangkan yang bagian kedua lebih terinci lagi, yaitu ekosistem di darat. Kita amati, ya. Di sana ada tumbuhan, ada hewannya juga, ya. Gambar ini memperlihatkan kepada kita salah satu bentuk ekosistem di darat. Itu yang hewan ada dua apa di atas kepalanya, apa itu namanya? Rusa, ya. Rusa ada apa itu? Yang manjang ke atas. Nah, pernah lihat rusa di kebun binatang mungkin, ya? Ada juga rumput, pohon, dan kerbau. Kalau kerbau, kalau kalian suka ke kampung, kalau mudik atau pulang kampung, bisa melihat kerbau di sana banyak sekali. Itu semua adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan. Rusa dan kerbau dapat bertahan hidup karena apa? Karena dia makan, yaitu rumput yang Tuhan ciptakan, ya. Jika tidak ada rumput, tentu kerbau dan rusa tidak dapat bertahan hidup. Sama seperti kita, kalau kita tidak makan sehari saja bisa lemas, ya. Dan juga hewan, mereka butuh makanan, ya. Jadi kerbau dan rusa tidak memakan rumput saja begitu saja, ya. Tapi dia juga minum apa? Air ciptaan Tuhan juga, ya. Makhluk hidup ciptaan Allah saling membutuhkan. Semua saling menopang dan saling menguntungkan. Ternyata pembelajaran agama dengan IPA berhubungan, ya. Kalau kalian nanti kelas 4 sudah mulai belajar IPA tentang ekosistem, ya. Ini ekosistem sesuai firman Tuhan adalah ciptaan Tuhan, di mana makhluk hidup dan lingkungannya saling membutuhkan, ya. Oleh karena itu, setiap makhluk hidup yang Tuhan ciptakan mempunyai peranan masing-masing. Baik anak-anakku, untuk hari ini kita cukup di bagian A dan B, ya. Minggu depan C dan D, ya. Jadi sebelum menyimpulkan, kita amati dulu semua. Kita perhatikan karena tidak bisa bertanya, ya, karena ini videonya hanya mem yang berbicara, ya. Jadi anak-anakku dapat melihat bagaimana itu ekosistem. Apa itu ekosistem? Bagaimana ekosistem di darat? Ada juga nanti ekosistem di air, ya. Baik anak-anakku, untuk kesimpulannya, ya,
bahwa ekosistem ya merupakan salah satu ciptaan Tuhan ya yang memiliki suatu kesatuan utuh dari lingkungan dan makhluk hidup yang saling mempengaruhi ya. Oke, sampai di sini nanti dicatat ya penjelasan mem ini, dibaca Alkitabnya. Kalau hari ini Mazmur 104, 24, 25 saja yang kita baca ayat 24, 25, nanti kalian kan banyak waktu dibaca juga Mazmur 104 semuanya dari ayat 1 dengan juga Kejadian pasal 1 dan pasal 2 tentang penciptaan dan keadaan ciptaan Tuhan ya, supaya anak-anakku lebih memahami ya. Itu yang bisa menjelaskan hari ini. Untuk tugasnya perhatikan halaman 112. Kita diminta membaca teks ini, artikel ya, namanya di sini artikel ya, bacaan singkat tapi ada makna yang kita ambil dari situ untuk menjawab beberapa pertanyaan di halaman 114. Sambil literasi kalian ya, baca masing-masing bukunya halaman 112 sampai 113. Lalu dari situ kalian dapat menjawab pertanyaan di halaman 114. Ada 3. Nomor 2, apa yang kamu ketahui dari artikel? Nah, kalau pertanyaan nomor 1 tadi baca dulu artikel itu pertanyaan nomor 1 atau yang diminta di bagian pertama. Di bagian kedua, 3 dan 4 kita menjawab. Yang ketiga, apa yang menyebabkan harimau Sumatera terancam punah? Nah, ada di artikel itu ya. Keempat, bagaimana upaya yang harus dilakukan agar harimau Sumatera tidak punah? Nah, supaya bisa menjawab 3 pertanyaan ini, anak-anakku harus baca dulu halaman 112 sampai 113 seperti yang diminta di dalam teks ya. Dibaca dulu bagian pertamanya. Nah, itu yang bisa kita pelajari. Untuk minggu depan bagian C, ekosistem perairan ya, dan tujuan Allah menciptakan ekosistem. Namun hari ini kita sampai bagian A dan B. Tetap semangat, tetap rajin belajar. Ini mengingatkan terus ya ketika ada video atau Zoom ya. Ini gunakan terus protokol kesehatan. Sampai saat ini kita harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Gunakan masker dengan baik, ditutup semuanya sampai batang hidungnya, sama dagunya. Jangan separuh ya, harus rapi kayak mem ini. Makan teratur, minum secukupnya ya, jangan kurang minum. Olahraga boleh, berjemur boleh ya, kurangi berkunjung ke tempat ramai ya, berenang juga kurangin ya. Pemerintah kan usulkan seperti itu ya, jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas kasih Tuhan. Kami akhiri pembelajaran kami hari ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Shalom.